Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa ruqyah di mana saja berada. Jadi pada siang hari ini saya dimintai tolong meruqyah bapak ini, di mana di punggungnya kadang terasa berat, kemudian tidak bisa tenang, dan sering ada bisikan-bisikan jahat. Dan tadi sudah sempat saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, dan ternyata jin yang selama ini bersembunyi ini menguasai raga bapak ini, dan mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara yang mudah menghadapi atau mencari di mana bangsa jin itu bersembunyi, yaitu di mana anggota tubuh orang itu yang paling sering terasa sakit. Insya Allah disitulah bangsa jin bertempat. Caranya kita tekan sambil tahan nafas, kemudian bisa kita bacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan beliau Nabi. Insya Allah ketika orang itu juga sudah berniat mohon sama Allah, itu akan diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ajak dialog, komunikasi, sempat berbohong. Tadi katanya mau masuk agama Islam, tapi ternyata dia menipu. Karena ucapan bangsa jin itu tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan patokan oleh manusia. Kadang mereka itu pandai berbohong, karena sabda beliau Nabi, 1000 kali ucapan bangsa jin itu kadang hanya 1 kali yang benar. Makanya kita tidak boleh mempercayai ucapan-ucapan dari bangsa jin itu. Selama ucapan itu tidak melanggar syariat, tidak bertentangan agama, ya tidak masalah, kita percaya. Tapi ketika ucapan-ucapan dia itu melanggar aturan agama, mereka mengaku arwah orang yang telah mati, mengaku arwah leluhur, jangan sampai kita mempercayai mereka. Atau mengaku ini sukmanya siapa, sukmanya ini itu biasanya tipuan dari bangsa jin. Dan biasanya lagi bangsa jin yang masuk kadang sering mengadu domba kita, diarahkan, saya kiriman dari ini, saya kiriman dari ini. Itu kalau kita mempercayai ucapan dari bangsa jin, maka akan berbahaya bagi keimanan kita. Nah, caranya bagaimana? Kita harus berpegang teguh kepada ajaran agama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Ketika di dalam diri kalian terkena gangguan jin atau syaitan, fasta'id billah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah? Tentunya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan-bosan, setiap aktivitas yang kita lakukan kita awali dengan doa. Kita berniat mohon sama Allah agar dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Begitulah cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara melemahkannya, cara mengeluarkannya, kita harus tahu pintu-pintu masuknya jin itu seperti apa. Kemudian cara kita mencegah, membentengi sesuai yang diajarkan agama itu seperti apa. Cara membentengi diri yaitu kita dengan melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita menolak mereka yaitu dengan menolak setiap keburukan, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Karena setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, itulah pintu masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Nah, mudah-mudahan ini bapak ini nanti setelah tahu di dalam tubuhnya ada gangguan bangsa jin, menyadarinya, kemudian mau melawan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian dilakukan ruqyah mandiri, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Keluar sendiri, keluar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha la yahfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya bisa masuk, bisa keluar. Keluar yang baik. Bismillahi. Allah Akbar. Mutakan. Ya, yang masih pegangan di punggung, di perut, ini di leher, muntahkan. Bismillahi, Allah Akbar. Bismillah, muntahkan. Bismillah, Bismillah, Bismillahi arqib min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik. Ya keluar. Kalau enggak mau keluar, kamu akan kesakitan. Keluar. Orangnya enggak mau diikuti. Lepas. Ayo lepas, keluar. Bismillahi, Allah Akbar. Keluar. Ya keluar. Pegang lehernya, Pak. Bismillah. Allah Akbar. Keluar. Ayo keluar. Oke, nak sama telur. Ayo, makan kiri. Lepas. Tahan. Ayo, Bismillahi Allah. Biasanya pemirsa, ketika seseorang diruqyah ada reaksi sakit, berat, panas, bahkan sampai bangsa jin itu menguasai tubuh seseorang, itu menandakan di dalam tubuh seseorang itu memang dikuasai bangsa jin, karena ada reaksi-reaksi yang di luar kontrol dirinya sendiri. Kemudian kalau sulit, itu pun kita juga harus mencari sebab dan permasalahannya, karena ketika seseorang terkena gangguan bangsa jin, itu yang mampu melawan adalah dari diri pribadi orang itu sendiri, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika orang itu mau melawan, tak bosan-bosan mohon perlindungan kepada Allah, maka akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian status sebagai orang lain itu hanya membantu, mengarahkan, mendampingi, mengasih tahu bagaimana cara melawan gangguan itu sesuai ajaran agama. Mudah-mudahan nanti Bapak ini lekas diberikan kesungguhan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Jangan pernah kalian semua merasa aman dari gangguan syaitan, karena mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.